Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Apa kabarnya? Kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah untuk khotbah Minggu tanggal 7 November 2021. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengar pada Minggu 7 November 2021 tertulis dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alam semesta ini bukanlah terjadi dari urzele, yaitu sel utama, atau urei, yaitu telur utama, seperti yang dikemukakan kosmogoni, bangsa-bangsa atau agama-agama lain. Allah Yahweh yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan yang menciptakan semesta alam, dan hanya Dialah pemilik ciptaannya itu. Manusia dipercayakan Allah untuk mengelola, mengusahakan, dan memelihara bumi sebagai pertanggungjawaban kepada pemilik, yaitu Allah. Menjaga dan memelihara ciptaan yang dipercayakan menjadi ibadah manusia itu kepada Allah Sang Pencipta. Manusia adalah bagian dari alam. Manusia dan alam sama-sama diciptakan oleh Allah. Kesatuan manusia dan alam adalah kesatuan yang bersifat biologis. Manusia adalah bagian alam karena ia diciptakan dari debu tanah, mendapatkan sumber hidupnya dari alam, dan kembali lagi bersatu dengan alam dalam kematian. Sebagai bagian dari alam, manusia terikat kepada alam dan saling bergantung dengan alam. Ia bergantung pada kemurahan alam karena ia harus makan dan minum. Akhirnya ia akan menyatu kembali dengan alam
dalam kematian. Kesatuan manusia dengan alam menjadi alasan mengapa manusia seharusnya menunjukkan solidaritas atas rasa senasib dengan alam dan memperlakukan alam sebagai sesama ciptaan. Sehingga manusia harus mengasihi alam, mengasihi bumi ini dengan segala isinya. Kerusakan alam berarti kerusakan manusia. Penderitaan alam berarti penderitaan manusia. Sebaliknya, alam yang sehat akan menjadi sumber hidup manusia yang sehat dan segar. Johannes Calvin pernah menamakan alam ini suatu Theatron Gloriae Dei, yaitu suatu panggung kemuliaan Allah. Matahari, bulan, dan bintang-bintang bersinar-sinar, berkedip-kedip. Gloria Dei yang dipujinya. Burung-burung berkicau, Gloria Dei jugalah yang dinyanyikannya. Beraneka ragam bunga berkembang, Gloria Dei yang dimuliakannya. Manusia juga seyogianya memuji Tuhan dengan segala gerak-gerik dalam hidupnya, termasuk tanggung jawabnya atas kelestarian lingkungan hidup. Maka Mazmur ini dibuka dengan suatu seruan kepada diri sendiri untuk memuji Tuhan. Dalam ayat 1 dikatakan, Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Seruan singkat ini langsung disambung dengan pernyataan maksud untuk memuji Tuhan dengan nyanyian dan musik. Memuji Tuhan seumur hidup dan mau menjadikan hidupnya suatu puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Pujian hanya ditujukan kepada Tuhan, sebab hanya Dialah satu-satunya penolong. Karena itu, Mazmur 146 ini mengajak semua orang untuk mempercayakan, menyandarkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Bukan percaya dan menyandarkan hidupnya kepada bangsawan atau anak manusia. Sebab mereka tidak dapat memberikan keselamatan. Bahkan hidup manusia itu sendiri ada batasnya. Berapapun besar kekuasaannya, berapapun besar kejayaannya, berapapun besar hartanya, pada akhirnya manusia itu akan sampai pada titik di mana semua itu tidak dapat dipertahankan, apalagi dibanggakan. Pemazmur dalam perikop ini di ayat 4 mengatakan, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu jugalah lenyaplah maksud-maksudnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Mazmur 146 ini, kita juga menemukan suatu ucapan bahagia membuka madah ini. Ucapan ini tepat diberikan karena memang tidak mudah percaya dan berharap pada pertolongan Tuhan apabila orang banyak menderita. Suatu peneguhan dari pengalaman haruslah teruskan diberikan, yaitu percaya dan berharap. Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tuhan adalah penolong yang maha kuasa, maka berbahagialah orang yang percaya dan berharap kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan akan membuat hidup mereka bermakna dan tidak berakhir dengan sia-sia. Namun bukan berarti mereka tidak akan mati, tidak akan mengalami sakit, kecewa atau gagal. Kenyataan-kenyataan pahit itu tidak dapat saja terjadi pada orang-orang percaya saja. Namun demikian akhir hidup mereka
akan berbeda dengan orang yang tidak mempertaruhkan kepercayaannya kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya akan berakhir seperti bunga rumput yang layu lalu lenyap. Tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan, hidupnya akan berakhir seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, namun tumbuh kembali dan menghasilkan buah yang banyak. Orang percaya dan orang yang tidak percaya sama-sama akan mengalami akhir hidupnya. Tapi yang satu berakhir dengan sia-sia, lenyap, dan yang lainnya berakhir dengan penuh makna. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai penolongnya dan harapannya benar-benar berbahagia. Harapan ini didasarkan bahwa Dia adalah Allah yang selalu setia dalam perbuatan dan perkataannya. Kesetiaannya itu ditunjukkan terutama dengan menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan makanan kepada orang yang lapar. Tuhan itu setia kepada orang yang menderita dan orang kecil. Dia membebaskan orang yang dipenjarakan tanpa salah, membuka mata orang yang kurang percaya dengan karya dan penyelamatannya, dan menegakkan orang-orang yang jatuh atau tertindas. Tuhan menjaga orang-orang asing atau pendatang dan menopang atau memberi kekuatan kepada anak-anak yatim dan janda. Akan tetapi, terhadap orang-orang fasik, jalan-jalannya dibengkokkan sehingga mereka tidak mencapai tujuan sesuai dengan rencananya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop ini, ada beberapa pesan penting yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah, bersandarlah hanya kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan satu-satunya penolong. Setiap orang memiliki permasalahan hidupnya tersendiri, juga memiliki kelemahan tersendiri, punya cita-cita dan kerinduan tersendiri, dan juga punya kekurangan tersendiri. Walaupun demikian keadaannya, tetap kita harus menjalankan kehidupan ini dengan bersandar hanya kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita tentu harus mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kesuksesan, kerinduan, cita-cita dan harapan tidak akan dapat bisa kita raih tanpa kuasa dan campur tangan dari Tuhan. Sebab Tuhanlah satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Yang kedua, mengasihi bumi dan segala isinya. Dan ini menjadi topik atau tema daripada khotbah pada minggu ini. Pemilik bumi ini adalah Tuhan, sebab Dialah pencipta bumi dan segala isinya. Manusia hanya mempunyai hak pakai. Karena itu manusia harus memeliharanya agar bisa dipakai, dipergunakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Alam yang diberikan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka sudah seharusnya manusia mengasihi alam, mengasihi bumi dan segala isinya. Manusia harus menunjukkan solidaritasnya dan memperlakukan alam sebagai sesama ciptaan Tuhan. Kerusakan bumi berarti kerusakan manusia. Penderitaan bumi berarti penderitaan manusia. Sebaliknya, bumi yang sehat
akan menjadi sumber hidup manusia yang segar dan sehat. Yang ketiga dan yang terakhir, mari tetap memuji Tuhan sepanjang hidup kita atau selagi kita masih ada. Mazmur 146 ini adalah suatu madah kepada Tuhan, Allah Yakub yang setia, yang selalu memperhatikan orang-orang yang menderita dan orang-orang kecil. Mazmur 146 ini juga membawa kita untuk mengingat Kristus. Dialah gambaran Allah dan manusia baru yang sempurna, yang selalu memperhatikan orang-orang kecil dengan gaya hidupnya sendiri, dengan perbuatan serta perkataannya sendiri. Persatuannya dengan orang-orang kecil mencapai puncaknya pada salib untuk menyelamatkan manusia. Baginya lah kita harus menyanyikan mazmur ini dengan penuh sukacita. Maka sepanjang hidup kita, selagi kita masih ada di bumi ini, biarlah kita terus memuji Tuhan, Pencipta dan Penyelamat hidup kita. Amin. Kita kembali berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, bahkan menciptakan kami manusia. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar yang Engkau berikan kepada kami manusia. Segala yang Kau ciptakan di bumi ini, Kau berikan kepada kami manusia untuk kami pergunakan di dalam kelangsungan hidup kami. Biarlah kami dapat mempergunakannya dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa memelihara bumi ini, karena kami percaya Tuhan bahwa bumi yang sehat akan menjadi sumber hidup bagi kami dan menjadikan kami segar dan sehat. Kami berdoa Tuhan buat seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhanlah kiranya yang memberkati mereka dalam setiap aktivitas dan pekerjaannya, dimanapun mereka bekerja, sehingga apa yang mereka lakukan membuahkan hasil yang baik. Jika ada jemaat-Mu yang sedang sakit, terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah mereka, Tuhanlah yang menjamah tubuh mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka memperoleh kesembuhan dan kekuatan untuk melanjutkan kehidupannya kembali. Bagi yang berduka cita Tuhan, bagi yang sedang menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan yang berat, Tuhanlah yang menopang mereka. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka tetap mengarahkan pengharapannya hanya kepada Kristus yang sudah menderita di kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua.